Itu tangan mic guys. Ya, itu teman gue. Mobil. Indo lagi tak ada yang seru. Udah, bebas lah berarti. Bebas lah. Rada-rada random. Indo lagi tidak memberikan kita topik. Ya betul. Ada topik yang Mau gimana lah, Mike? Indo tuh tak ada topik yang benar-benar bisa dibahas dengan leluasa. kalaupun dibahas tuh sensitif. Nah, jadi kita bahasnya Topik yang tidak ada. kita kemarin bahas anime Bahas ini sampai ke film ya, kartun. sampai ke fisika. Oh, ya. Terus bahas apa ya sih? Kita baru bahas itu sih. Bahas game, Ada gak kita bahas gitu? nggak ada. Nanti. Paling ada game yang sekarang bisa dibahas Dota baru update. CS pun bentar lagi. Kita pun nggak ada game yang kita share sama sih. Iya. Belum dapat. Paling tadi yang 20 XXL tadi kita baru main. Platformer. Ya. Platformer. Alik juga main platformer. Masih ke platformer bro. Kita lebih seru kalau kita live streamnya. Itulah. Cuma kita nih lagi kita udah di. Oh iya. Tapi nggak apa, kita ada buku ketiga. Tinggal berapa buku? Ada 7 buku kan? Iya. 4 gue lagi. Banyak lagi. Oh iya betul juga ya. 3, 4, 5, 6. Tapi kita lumayan cepat loh. Kita berkembang ke 4 loh. Udah selesai, udah masuk buku ketiga. Oh iya. Boleh lah. Wah ya. Ada satu problem kita untuk D&D. Michael belum bikin karakter. Oh iya Mike, karakter Mike. Mana? Dia lagi fokus ML. Ya, betul. OBS kau tuh jujur kemarin aku lihat tuh UI-nya tuh tidak nyaman weh. Jadi untuk penonton tuh tidak nyaman. Maksudnya tuh kayak berantakan loh. Apa kita bahas ke depan ya lah. Serubita ke depan mau gimana? Ya. Ke depan nih. Jadi sekarang kan kita ada D&D. Di D&D itu dia tuh kami rekamannya tuh tiap hari Kamis. Dan kami tuh selain hari Kamis dan untuk podcast tuh biasanya ada waktu. Iya. Planningnya mau kami live stream gaming Setelah D&D. Jadi tapi D&D pun kami tak bisa post karena kami kurang manpower untuk ngedit. Ya. Sementara D&D kami kayak mumpung dulu. Bandingkan dulu. Tetap kami mainkan. Kita mainkan. Ya. Mungkin tunggu D&D-nya selesai, baru kita edit satu-satu. Jadi jangan sampai selesai. Kami sambil ngedit setengah. Oh iya. Jadi selesai baru kami mulai nge-upload. Ya, mulai ngupload betul. Kita mulai upload. Nah, tapi ya at least pas nge-upload D&D-nya, itu tuh sekali upload D&D terus. Kenapa? Karena Biarkan Ya. nontonnya juga nyaman. biar nontonnya nyaman. Enggak, misalnya minggu ini D&D, terus harus nunggu 3 minggu untuk D&D selanjutnya kan lupa kan. Walaupun ada recap pun ya mungkin beda lah experience nontonnya. Kayak anggapnya kalian lagi nonton orang stream gaming bang. Video gaming aja lah. Mereka tuh biasa part 1, part 2 mereka uploadnya terus menerus. Paling setelah kayak 7 part mereka ada setelah satu video biasa baru lanjut lagi kan. Ya, Anggapnya kayak gitu. kayak anggapan ini lah, kalian main game gitu kan. Kalian nonton anime kan, mau nonton apapun harus nunggu 1 minggu per episode. Itu pun 1 minggu 1 episode kayak kerasa tidak Tidak nyaman. Nggak lupa. Nah, udah kadang-kadang bisa lupa. Mending ya. Jadi kami pikirnya nanti setelah D&D udah mulai agak mendekati akhir, Ya, harusnya agak jelas ya. ya betul, lebih jelas lagi mau ngapain gitu. Uploadnya bagaimana. Betul masuk akal. Nah, itu untuk D&D-nya. Ya, setelah D&D nanti ya gaming night lah. Gaming night itu kami masih tidak yakin harus di hari Kamis. Ya, bisa juga di hari yang berbeda. Nah, itu karena berarti kami harus susun jadwal lagi biar kayak agak bebas supaya nyaman di penonton juga. Nah mungkin kan penonton harus ngikut live streamingnya di hari Kamis gitu. Ya, Mau hari lain juga nggak apa. Setelah D&D baru mulai ada gaming night. ya. Dan itu pun gamenya belum dipilih gitu kan. Belum dapat apakah mau lokal multiplayer kah Atau single player. Single player paling tukaran nanti kamennya atau kayak competition siapa yang duluan mencapai target. Ya, time attack kah, apapun lah, kompetisi pun bisa. Betul sih, Tapi betul. harus rekam waktu tepat. Nah, Itu sih kurang ngerti cara streaming. kapal bisa lah. Udah biasa streaming. Enggak, baru mulai.
sih kurang fasih hal-hal streaming. Nah, hal-hal streaming masih nggak terlalu sulit. Jadi makanya sambil pelan-pelan jadi selesai kami juga baru akan mulai pelan-pelan planning lagi. gaming night juga pelan-pelan akan belajar. Kayak video kami juga lagi sambil belajar editing. Ya, betul. Dan ya editing capek guys. Makan waktu guys. Belum lagi komputer itu harus yang sangat super powerful untuk bisa ngedit sesuka hati. Ya, biar cepat ya. Tapi ya terbatas teknologi guys. Terbatas Nggak punya budget. kecepatan internet juga guys Oh iya. untuk ngupload. Ya, betul. Bayangkan guys, video 2 jam. Masa kita cuma duduk nonton 2 jam buat ngedit doang. Belum ngeditnya. Belum ngedit. Itu baru memperhatikan mereview ulang video. Ya, capek guys. Ngedit video seru. Kau bisa apa-apakan videonya. Iya, betul sih. Tapi itu makan waktu karena yang pertama kau tetap harus mereview video. Ya. Jadi kau harus nonton dari awal sampai akhir. Anggapannya kau tidak bisa melakukan banyak hal untuk editing sampai kau selesai menonton habis satu video itu. Itu pun harus fokus 2 jam. Nggak boleh ke-distract-kan untuk ngecek kasus, ngecek semua hal kan, biar nggak ada yang miss kan. Ya, betul. Belum lagi nanti habis kasih efek lagi. Kayak kemarin aja aku udah render kan, render sekali. Sekarang aku nonton ulang lagi, review lagi. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Render lagi. Edit lalu render lagi. Itu udah habis, berarti aku udah nonton yang pertama, nonton kedua kali. Habis itu nonton ketiga kali lagi. Aku sih render sampai 4-5 kali loh. 6 jam untuk nonton doang. Jadi kami butuh manpower guys, ada nggak guys? Kalau ada mentor, oke guys, upload aja. Nanti soal bayar-membayarnya Ya, kita bisa bicarakan. bisa bicarakan. Alex, jadi editor kami. Lumayan. Sementara sih belum dapat apa-apa kami. Jadi kau pengen dapat komisi? Komisinya board game ya? Enggak sih. Nah. Kalau kami udah dapat, kau dapat persenan. Karena itu bagian Ah, kan ya fair. persenannya berapa nanti tinggal bahas. Tapi ya dapat duitnya nggak tahu kapan lagi. Itu jahat. Saat tunggu kami 1000 subscriber, 4000 jam view. Nah, aku juga lagi pengen ini. Nah, iya. Tapi kalau streaming enggak, streaming tuh cepat kau dapat view hour. Karena satu orang dah hitungnya sesuai, kalau kau sejam streaming, berarti kau dapat satu jam dah. Kalau ada 50 orang nonton, dalam satu stream itu kau udah dapat 50 jam. Makanya cepat. Kalau video, itu biasa orang nggak bisa nge-skip. Jadi itu nggak bisa ikut streaming. Apalagi kalau video yang 1 jam udah di full compacting, itu pun orang malas kan. Iya. Orang setengah jamnya udah malas deh. Kayak podcastnya siapa ya? Om Ded aja aku Oh. biasa skip. Oh iya, Om Ded aku skip. Bahkan kayak cuman bentar dong di awal terus udah skip. Udah ganti video lain. Yang tahan nonton dari awal sampai akhir tuh ya aku salut. Karena apa? Kita kalau orang yang podcast itu biasanya yang nonton podcast tuh mereka nggak cukup waktu juga. Jadi mereka kalau nggak sambil kerja sambil dengar, Iya. mereka tuh rata-rata mau cepat nonton yang lain juga. Kayak watchlist mereka banyak lah, Iya. tasnya juga banyak. Kayak kita lah. Watchlist banyak, ini bertumpuk, nggak bisa nonton. Street yang mau kita videokan banyak, tapi tak ada waktu juga. Tapi tak ada waktu juga. Pengen have fun tapi nggak bisa. Susah. Capek. Nah, itu jadwal kita. Itu untuk pengumuman Ya, dari kita. Untuk yang akan kita bahas kali ini, Tuh kami lagi bingung guys. kami bingung guys. Sebenarnya kalau kami bahas yang sesuka kami, takutnya Terlalu random sih. terlalu random. Belum tentu kalian mau ikut. Mau nyari yang trending di Indo pun, aduh. Indo lagi Indo nggak ada trending yang trending di Indo tuh masalahnya sensitif semua. iya sensitif. Jadi tuh tak bisa kita bicarakan dengan nyaman. Iya. Dan sebenarnya ya kalau aku tipe orang yang lihat trending Indonesia tuh malas. Karena isinya tuh terlalu random. Terlalu sensitif dan random. Terlalu sensitif, terlalu random Dan tak ada fokus. dan nggak fokus, Pembahasannya bahasannya tuh bosan banget, nggak seru banget. bukan tak seru sih. Ada serunya tuh nggak enak kalau kau nonton terus menerus punya. Cepatnya bosan. Kayak kau, yang penting kita tuh cuma tahu headline-nya apa, isinya apa, TLDR-nya apa. Udah cukup ya. Itulah. Kalau yang di Indo tuh kayak gitu. Beda dengan mungkin aku nggak tahu ya tempat lain gimana ya trending di sana. Jujur kalau sebelumnya tuh topik podcast tuh
kami mau bahas kayak sesuatu kayak teori multi semesta. Banyak lah sebenarnya untuk podcast tuh kalau memang our interest tuh sebenarnya banyak. Enak untuk dibahas. Cuma kami kan sementara kan mau ngejar dulu sampai 1000 subscriber. Ya. Bukan untuk monetize-nya sih, kayak Milestone biar kalau ada orang masuk pun dan kalian pun juga nyaman gitu. banyak sih. Kenal juga. Misalnya bukan monetize-nya untuk keuntungan kami pribadi secara langsung dulu sih. Kami butuh monetize-nya dapat uang untuk manpower editor. Iya, kan enggak salah satu. Karena tuh kita nggak ada motivasi untuk editor supaya bantu ngedit video. Iya, betul sih. Capek soalnya edit guys. Ini udah merasakan. Oh, belum sih, aku baru ngedit thumbnail sih. Iya sih. Tapi ya aku bisa bayangkan. Waktu waktu berjam-jam kayak. Aku pun kebayang kan. Itu yang nonton pun bisa kebayang ya. Kalau kita diceritain itu. Nggak sih, sekarang mungkin karena orang kebanyakan pikir pakai AI kan. Tekan aja langsung mereka bisa editkan video. Karena Nggak segampang. kan kemarin tuh aku ada ketemu yang sama kayak Skauser punya, yang dia auto multicam kan podcast. Itu kan rasanya kayak cepat sekali, kayak Yes. otak menjalankan sendiri, tinggal pergi kan. Tapi enggak, ujung-ujung tuh tetap mau ngedit lagi kontennya, Tetap perlu di-review lagi kan. review lagi. Nah, kau walaupun pakai AI mungkin cepat lah ya prosesnya. Tapi ya kan ujungnya kau harus nonton lagi untuk ngelihat apa yang dia edit. Kalau nggak seret, mau nggak mau kita ganti dong. Apa gitu? Ujung-ujung sama nggak kayak edit sendiri? Nah, belum lagi kalau kayak misalnya ada suara yang agak nggak kedengaran, kayak kemarin kalau perhatikan di Foodcast kan kita ada masukin suara Michael, tapi Michaelnya kan suaranya nggak kecil di rekaman. Muncul caption tuh harus subtitle. Jadi Jadi dia mau masuk kamera guys. lihat tuh orang di situ. Salahkan Michael kalau mau Michael masuk kalian komen ya. Ya komen. Mungkin kalau udah banyak komen dia mau masuk. Oh iya. Kalau kami cukup uang juga mungkin bisa bayar untuk masuk guys. Oh iya betul guys. Money we can do everything. Kalau udah ada masalah keuangan tuh udah bisa bahas kayak Michael mau masuk kalau masih bahas badminton tuh. Oh iya Mike Batman Mike. Karena kau kan lebih jago dari aku. Tapi kan kau lebih suka bahas badminton Mike. Oh iya Mike. Kan kau yang paling semangat. Tapi kan kau lebih kuat bahas raket Mike. Aku sih tak paham Mike kenal. Nggak benar Mike. Semenjak kau bahas sama aku raket aku baru sadar oh kayak gitu ya. Selama ini aku main tuh aku tak terlalu peduli Mike. Raket tuh mau sebagus apa sejarah apa yang penting bisa main Mike. Ya berarti kamu pukul ya. Wah. Review. Kalau kayak aku dulu mungkin pakai pemukulan pun jadi raket lah. Emang susah sih kalau kita mau bahas yang topiknya kayak keren. Iya. Aku kayak kelas 4 ya. Iya lah. Iya lah, kayak bagian yang nggak penting gitu. Tapi kan ini kan konten. Kalau emang bagian yang bisa masuk, kami masuk. Iya. Kayak Kalau filler, masuk. filler yang bisa masuk kan masuk. Nah, kayak misalnya ini siapa tahu filler masuk juga. Ini kan soalnya setopik. Kayak kemarin yang di Foodcast kan, kau belum nonton ya, ada keluar sih. Dia tuh ini ada bagian di mana kita bersih-bersih tuh. Itu aku potong langsung. Ya kan? Ada bagian kami cuma googling tempat cari makanan, itu aku fast forward kayak lagi googling doang. Itu tuh bagian nggak penting. Kayak blooper Pak. Anggapannya. Tapi blooper kan harusnya lucu. Ini blooper tuh. Kalau blooper anggapannya masuk lah gitu lah. Nah, Blooper masih bisa masuk. kalau satu rekaman langsung aku masukin. Nah, masih nyaman masuk, masih bisa lah. Ini sih belum tes ke Nintendo ya. Aku juga belum kan. Aku Switch. Ini aku sama cece aku belum. Cuma aku tuh tak mau tes karena aku tak ada kamera pisah. Tak ada layar pisah. Oh, Kan dia harus colokannya itu. dock dulu. Docknya dulu kan. Kalau colok ke dock, aku tak bisa lihat layar gimana aku main. Oh, tunggu gaming night ya. Wih, Oh iya, gaming night guys. Tapi berarti kita butuh capture kan kalau untuk ke situ kayak itu. Nggak perlu lah. Oke, kamera HP ya. Bapak. Kayak Alek. Weh. Betul nggak? Wah. Tapi capture kan mahal lah sekarang. Nggak tahu, capture kan berapa ya? Coba Google. Lumayan. Lumayan mah. Kenapa kayak capture kan ya? Enggak aku. Dia yang webcam biasa colok ke USB. Gato. Itu mahal punya nggak tuh. Capture kan tuh masalahnya kalau aku kayak ada konsol atau HP itu bisa dia rekamkan juga. Ya. Tapi gamenya aku sudah banyak ya.
Aku sih game banyak. Oh 75k ya sih. Kau online punya digital. Apanya? Game kau digital. Digital? Punya nggak digital? Maksudnya? Punya aku tuh cuma Doraemon, Bayonetta. Oh, gameku digital ah. Switch tuh. Nah, Oh iya, digital. Game Aku aku udah kan digital. tidak ada yang multiplayer. Dari aku kaset. Aku yang fisik. Bisa. Harus pakai akun yang baru bisa digital. Iya. Soalnya itu bukan switch aku. Oh. Jadi itu aku tak ada akunnya. Iya, betul. Ultra low latency aku nggak paham sih fitur ini apakah Oh, ultra low latency itu maksudnya dia tuh nggak delay. iya tapi apakah yang tadi juga ada delay? Nah, itu aku nggak. Tak tahu kan, kita tuh tak tahu fitur ini tuh gimmick atau bukan, kita tuh tak paham bedanya 75.000 sama 200.000. Persis. Nah, kita harus tanya viewer. Jadi guys, Rekomend capture card guys. rekomend capture card guys, yang at least kasih pro con yang murah tuh bagusnya apa? Kayak Ada bedanya apa, comparisonnya lah. Ada beda dengan 200.000. Yang ini bagusnya apa, tapi jeleknya apa. Tapi kalau yang sejuta nggak tak salah guys, terlalu mahal guys, kita belum kuat. belum dapat uang guys. At least yang ya masih 200 masih bisa lah kayak. Yang masih Emang. bisa. 200 Kalau ternyata bedanya susah. 200 masih oke. kalau bedanya sama 75.000 nggak ada beda, mending 75.000 emang. Nanti baru keren. Soundboard gue. Itu saya tak masalah. Aku cuma kayak butuh itu sih, phantom powernya dong. Tapi ada orang yang di YouTube juga Yot. Ya aku kirim ke kau dong. Dia Iya. pakai laptop. BM800 juga. Bisa. Pakai Bond QF999 juga. Bisa. Padahal itu harus pakai phantom power. Sini nyamuk guys. Sementara laptop tuh nggak phantom power. Nah itu. Laptop tuh tak ada phantom power. Ada yang bilang Bond QF999 nya tuh udah cukup powernya. Tapi nggak bisa kita kembali coba kan? Iya nggak bisa. Makanan semut. Foodcast. Kata Michael lo, kalau kita foodcast dia mau join. Iya. Bukan aliran Mike. Kalau Wah. Nah itu lagi nih lah dia nih. Dia nih mau ikut makan tapi nggak mau masuk kamera. Wah. Kenapa Mike? Kenapa? Apa yang sensitif dari makanan Mike? Jadi tapi rencananya gini. Kalau Michael emang nggak mau join, kami mau jadikan dia mystery shopper. Oh iya guys. Jadinya kami nggak tahu makan apa, tapi Michael yang beli. apa? Kami nunggu Michael beli, nanti kami bayar. Ya, tetap. Tapi Kami titip dia aja, tapi ya kita serahkan Titip dia. semua pilihan ke Mike. Mike beli, Tiba-tiba dia bilang, nanti kami bayar Mike, dia taruh di depan, ya kita foodcast kan. betul. Jadi ini makanan misteri hari ini oleh mantap. Itu rencananya kalau Michael nggak mau masuk kamera. Itu paksa. Paksa aja so. Itu tidak tahu. Kalau gue masuk kamera tuh aku ingin pada penonton mau nonton. Ya Mike setuju. Karena kau udah sama goibnya dengan member kami yang namanya Ada. Ada lebih goib ya. Dia cuma muncul di D&D punya suara, weh. Oh iya. Lebih goib. Weh. Michael udah muncul di Vicas. Iya. Bahkan Irwan juga sudah beberapa kali. Oh. Sebenarnya video rekaman kami ini udah banyak. Banyak di D&D karena kami rekam tiap minggu. Rekaman kami ini sebenarnya udah banyak. Gimana itu ngeditnya? Jujur untuk Free Talk sekarang ini baru yang kedua. Ya, betul. Kami ke skip 2 minggu. Ya, Bahkan Foodcast tuh udah 2, tapi Free Talk baru 1. Ini yang kedua. ya. DND 3. 4. 4. Udah mulai yang kelima malah. Nah, Tapi yang kelima kami potong karena waktunya untuk kami main tak cukup. ya. Terlalu alang-alang jadi ya kita mending next session. Nah, bioskop sekarang lagi apa? Aku kemarin nonton Right On sih. Dan nonton film dari Kitchen. Komedi kan? Komedi. Tapi agak sedihnya. Oh. Dia tuh beda dengan film kayaknya itu dia action, tapi dia udah bukan stuntman. Tapi dia cerita tentang stuntman. Ah iya, dia cerita aku lihat trailernya sih. Trailernya tuh dia Dia kayak seorang nonton. stuntman. Dia seorang stuntman. Tapi di film itu dia tak pakai stuntman dah. Dia tak nge-stunt sendiri dah. Keluar kasihan. Di bloopernya itu tuh udah nampak lah.
Belum nonton kan, Mike? Kayaknya spoiler. Enggak, Nah, itu enggak spoiler. kan trailer. Itu kan di bagian trailer. Trailernya dia. Karena ada trailer, kami aman sebutnya ada di trailer. Aku udah nonton juga trailernya. Trailernya emang kayak gitu sih. Sebenarnya itu di SMA ya. Coba loh. Yang sebut yang dia nggak stand sendiri. Oh iya. Enggak, dia fightingnya tuh dia banyak masih dia sendiri. Yang enggak dia lakukan sendiri tuh kayak misalnya lompat gedung. Nah, itu enggak mungkin dah, ada tua dah. Masa kau suruh yang tua-tua gitu, kau suruh lompat gedung? Udah tak bisa lah. Mati weh, logik. Tak kuat dah. Right on. Apalagi ya kemarin? Right on. Ant-Man. Ant-Man aku belum nonton. Apa yang kau nonton? Suzume Jawa. Apa sih kemarin Marvel tuh? Oh iya, cuman Ant-Man ya? Iya ini. Oh, aku nonton Avatar tuh ya. Anda Ant-Man, Marvel keluar trailer baru. The Marvels. Oh, trailernya biasa sih. Biasa sih. Not that mind-blowing. Gimana? Tak gimana mind-blowing. Dan kalau bahas Marvel tuh lebih serunya tuh kayak fase ketika masih ada Iron Man. Iya. Karena dia benar-benar hype di sana. Habis Iron Man nih kayak stagnan ya Marvel. Dia stagnannya karena apa? Karena kita suka Iron Man karena dia robot. Itu cowok tuh udah masuk robot satu kan. Oh iya. Kemudian tuh confidence-nya Iron Man tuh sangat keren banget. Dia confidence, tapi dia benar-benar bisa confidence ya. Dia kayak sok. So jago tapi dia memang jago. Dia benar-benar jago. Kelihatan kayak sok jago. Apa sih kau ini? Tapi dia benar-benar lakukan. Dan kita juga dilihat ketika dia nggak bisa lakukan, dia mencoba sampai dia bisa. Kalau yang lain tuh enggak. Kita melihat ada kelemahannya Iron Man, dan kita ada melihat kekuatannya Iron Man. Oh yes. Kalau superhero yang lain tuh jarang kita ketemu gitu. Nggak benar-benar dikasih lihat kelemahan dia. Ada Spider-Man. Spider-Man ada kelemahan. Tapi pas dia Dia growing. dikasih problem doang. Oh iya sih. Kalau Iron Man tuh dia benar-benar kayak ini batasan dia sebagai seorang Iron Man. Oh iya. Padahal dia kayak semua hal dia bisa buat, semua hal dia bisa lakukan, robot dia semua serba bisa. Tapi kok dia masih ada batasan di sini. Oh iya sih. Sementara kalau Spider-Man itu emang kita tahu dia anak muda. Dia memang masalah tuh banyak dan memang not stable. Ya belum dewasa sih. Dia gimana ya? Kita kelihatannya labil. Dan labil. mungkin karena kita ada yang adult ya. Kita tuh nggak relate ke dia lainnya seorang teenager. Ya. Kalau teenager tuh emang labil waktu itu. Seumur dia kan anggapnya Spider-Man itu kan selalu teenager. Remaja. Semua di universe apapun ya. Ada. Kau nggak belum nonton Spider-Verse kan? Sudah. Peter B. Parker. Oh iya. Best. Jangan lupa kemarin ada film Nicolas Cage dengan Pedro Pascal yang jadi meme. Ada meme-nya. Meme-nya Pedro Pascal dan Nicolas Cage. Oh yang ini yang Yang lagi Yang di gini. mobil. nggak tahu. Aku tahu. Tapi tahu meme-nya berarti Ya. filmnya. Aku belum nonton. Itu lucu sih. Aku belum nonton. Your friend doing bla 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 bla. Terus you. Meme-nya sangat relatable sih. Iya. Itu sih. Tapi ini kalau trailer nih, kemarin ada trailer ini, trailer Spider-Verse yang baru aku udah nonton. Spider-Verse 2. Itu Cross the Spider-Verse kan? ya, itu lebih seru lagi. Terutama lagi kalau kau seorang pembaca komiknya. Dan kita belum dikasih lebih jauh dari trailernya. Iya. Seperti biasa lah, Spider-Verse tuh kerennya ini. Dia nggak membahas hal-hal yang akan dispoilerkan di bagian klimaks dan sampai conclusion. Ya. Sementara trailer film lain itu biasa ada, dan itu dia kacaukan supaya kita bingung. Kayak ingat dulu Infinity War, kita ada lihat Hulk berlari kan di perang dunia dulu. Iya. Ujung-ujung jadi blockbuster. Iya. Nggak malah Di Spider-Verse tuh ada. Jadi, semuanya tetap masuk. tapi kita ada dapat info nanti katanya ada Spider-Man. Oh ya, ada Spider-Man juga. Spider-Man. Di posternya Spider-Man. yang mukanya gini doang, anjir. Ada Spider-Man guys.
Itu sih yang aku nggak ada Spiderman tuh meme sih. Tapi munculin posternya guys. it's Office. memang ada. Tapi Spiderman tuh paling beda. Itu katanya dia Spiderman salah satu yang paling kuat. Iya kan? Kayak selevel Cosmic Spiderman. Oh. Kenapa? Karena robot dia Leopardon. Spider-Man. Dan dia satu-satunya Spiderman yang pakai pistol. Magic gun. 地獄からの使者スパイダーマン Itu Good, good. Kalau nggak tahu itu dulu Toei yang biasa bikin tokusatsu, Kamen Rider dan semacamnya, itu sempat membeli lisensi Spider-Man untuk bikin film TV series. Ya, TV series. Dia bikin Japanese Spider-Man. Namanya bukan Peter Parker, namanya Japanese sekali. Dan dia sumbernya kekuatannya itu bukan laba-laba biasa tapi dari alien. Dan dia juga membunuh bukan kayak Spider-Man biasa. Dia pakai magic gun. Dia pakai teknologi guys. Full. Mobil ada. Bahkan sampai ada Megazord dia sendiri. Bahkan ya, Spider-Man biasa tuh cuma punya web shooter dia. Dia punya robot lah, punya mobil. Nggak apa. Jadi kalau kalian baca komiknya, Spider-Man itu jadi kayak right hand man-nya Mother of Web, yaitu kayak sumber kekuatan dari semua Spider-Man semua alam semesta. Dialah yang apa kayak pembuat takdir semua Spider-Man. Right hand man itu Spider-Man karena dia saking kuatnya. Dan emang di akhir cerita Spider-Man itu dia udah bebas dari tugas dia sebagai Spider-Man dan dia bebas dan dia pergi kemana aja. Di Spider-Verse sudah direkrut jadi right hand man-nya. Seru kalau kita bahas Spider-Man. Ya. Tapi itu belum, kan nonton di Spider-Verse. Ya, nonton Spider-Verse 1 dulu lah. Oh itu Kayak bagus. intro itu bagus. animasi sangat bagus. Ya, tapi kayaknya dari semua film Marvel aku paling demen Spider-Verse. Itu yang bagus sih. Ya, soalnya new approach, story-nya oke. Dan untuk animation kategori dia unik. Kenapa? Iya. Dia masih mengikuti sistem komik. Ya. Dan dia juga mengikuti berbagai macam animation style. Ya, animation style. Dia unik lah. Aku nontonnya tuh eye pleasing sekali satu. Backgroundnya juga cakep. Story wise oke juga masih masuk. Dan ya itu dari kebanding semuanya. Ini kan ada Spider-Man tuh Spider-Man 1 2 3, Amazing Spider-Man 1 2, sama Tom Holland 1 2 3. Nah, dia tuh menurutku yang paling atas tuh Spider-Verse dari semua Spider-Man. Iya. Kalau aku, Keduanya paling aku baru tahu Spider-Man 3 Tom Holland. Spider-Man 3 Tom Holland tuh yang kedua. Nah, yang ranking 3 dan setelahnya tuh ya itu Ya, kurang lebih lah. Kita tetap Tobey Maguire best. Aku nggak pernah selesai nonton satu Tobey Maguire 1 untuk 3. Amazing Spider-Man aku cuma pernah lihat bagian terakhirnya lawan Electro. Tapi teknik ngambil gambarnya Amazing Spider-Man tuh lebih bagus daripada Oh iya. Spider-Man 1 2 3. Tapi aku nggak heran karena itu zamannya beda. Ya itu cakep lah. Tapi ya kalau by story development karakter tuh kayak dan underdog recruitnya zaman itu tuh kurang cocok. Kayak enggak pas lah, kayak ini ke Spider-Man gitu. Enggak pas lah karena aku udah nonton Tobey Maguire punya 1 2 3. Jadi udah ke-influence dikit. Dan apalagi lihat yang Tom Holland sekarang, kayak aku lihat tuh kayak dia tuh bukan Spider-Man, tapi setelah No Way Home, oke lah, aku udah mengakui gitu karena redemption akan di situ gitu. Redemption arc-nya mana? Jadi kayak lah ini Spider-Man betul, gitu. Oke lah dia Spider-Man gitu. Makanya kenapa Spider-Man juga diraskan. Habis 2 dia cepat sekali ada ketiga, belum ada title lain. Karena dia emang cepat-cepat ingin bikin Spider-Man berbeda dengan Spider-Man 1 dia yang pas dia masih Tom Holland itu. Karena cerita dia di Avenger, dia tuh sebagai Sakit doang. sidekick-nya Iron Man, jadi jelek. Kalau di kebanyakan Marvel Animated, dia itu sebagai seorang pemula di S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. yang dipimpin Nick Fury. Ya. Itu masih bisa masuk. Karena kita masih membahas hero dengan terbuka. Ini kalau dia tuh terasa sidekick sekali, jadi nggak seru. Jadi kayak bawahan, bukan bawahan juga sih. Murid. Jadinya tuh kita bukan pergi nonton Spider-Man, pergi nonton Iron Man, Ya. membantu Spider-Man.
Terus itu pun kayak teknologinya pun semua dari Iron Man kan, cuma dikembangkan lebih jauh oleh Tom Holland gitu. Yang satu bahkan kita tidak melihat Tom Holland, Iya, kepintaran Tom Holland. baru yang kedua mulai dia kayak kelihatan pintar. Mulai terasa iya. Ternyata, oh memang dia ngerti gitu cara pakainya dan mengerti how it works. Ah, Soalnya kalau orang biasa dikasih teknologi Iron Man, belum tentu dia bisa pakai dengan benar kan. Nah, Tom Holland bisa, berarti dia memang punya kemampuan. iya, dan yang bikin beda, yang satu tuh kita cuma dikasih lihat itu teknologi super canggih, security tingkat canggih, canggih. Iya. Dia bisa hack itu aja, tapi itu nggak semua orang ngerti. Ya. Hacking tuh butuh bakat. Dan yang kedua, sementara dia tuh bisa pakai teknologinya untuk mengembangkan teknologi dia sendiri. Iya, itu yang bikin oke, dia ngerti, dia pintar gitu. Dia pintar. Yang ketiga lebih tampak lagi. Dia benar-benar pintar. Yang pas dia sama Dr. Strange pun oke lah. Dan Itu oke lah. Itu kayak cuma untuk filler dan hiburan. eye pleasing, oh cakep ya. Sama dia untuk menyambungkan kenapa Spider-Man bisa hubung ke dunia lain aja. Iya sih, masih oke lah, masih bagus. Karena awalnya juga sebenarnya mereka masukin Doctor Strange karena mau masukin America Chavez. Iya, Chavez. Baru tuh. Aku sebenarnya suka ini nonton Loki. Aku juga, Season 2-nya udah mau keluar. aku juga demen nonton Loki. Loki itu bagus. Loki bagus. Loki Tuh dia nggak banyak. Dia gimana ya? Dia tuh kan ceritanya tentang villain, tapi dia tuh nggak membahas villainnya. Dia nggak membahas hero-nya, nggak membahas kelahinya. Dia tuh lebih kayak point story, Bang. story doang, story. Dia fokusnya sangat story. Story dan bertahan hidup tuh gitu ya. Dia sangat memaparkan karakter sih. Ya, karakternya Sangat fokus sih. karakter fokus film. Kalau ini nonton Loki mungkin agak mengerti ya. Bahkan kayak kita ditampakkan beberapa kali tuh benar-benar cuma kayak misteri. Oh, tapi eye pleasing banget sih. Itu TV series Marvel yang paling aku suka sih. Aku sih suka sih Loki emang. Kedua Captain America ya. The Falcon and Winter Soldier. Oh, Ketiga baru Moon Knight. Moon Knight sih bagus ya. Moon Knight bagus, tapi konklusinya jelek. Iya, terlalu ya Maksa. itu doang sih. Ya maksa sekali sih. Jadi kayak buat apa bah gitu filmnya ada. Kenapa nggak dari awal langsung straight to the point ya gitu kan? Marvel tuh sejak masuk Disney, yang jeleknya tuh mereka dipaksa waktunya. Jadi kenapa Eternals juga jelek? Karena kita nggak merasakan karakternya. Eternals tuh masih oke sih. Nggak, menurut aku jelek karena karakternya kita nggak pernah merasakan. Iya juga. Iya sih. Cuman aku masih mengokekan. Masih oke. Yang paling jelek apa? WandaVision aku bilang sih jelek. Aku belum nonton, cuman aku lihat dia punya style nggak suka. Banyak orang bilang bagus, tapi kayak aku Kalau TV series Marvel sih aku tak nonton satu pun. dia gini pak. Oh, aku nonton Moon Knight, tapi ya tetap Loki itu di atas Moon Knight. Kalau WandaVision tuh 1-4 itu tuh cuma filler. 1-3 atau 4 lah. Pokoknya itu filler. yang dia stres awal-awal. Oh iya. Itu tak penting. Poin ceritanya baru mulai setelah filler itu. Dan filler itu tuh tak dijelaskan. Dijelaskan, tapi itu tuh cuma kayak prolog untuk Doctor Strange 2. Enggak. Jadi makanya kayak gak terlalu seru gimana. Itu benar-benar dia kayak cuma untuk prolog doang. Marvel yang movie itu apa sih? Setelah Infinity War, setelah Infinity War itu udah apa? Endgame. Setelah Endgame. Spider-Man 2. Spider-Man 2, WandaVision. Nah, Spider-Man yang bukan jangan yang ini, jangan yang series gitu. Yang movie ya. Oh, Spider-Man 2. Spider-Man 2. Terus Spider-Man 3. Wakanda. Spider-Man 3 dulu. Oh, oke. Habis itu Doctor Strange. Yang ke 2. kedua tuh yang 2 lah dia. Yang Multiverse Madness ya. ya. Oh, oke. Habis itu baru Wakanda. Wakanda. Terus Nunggu. Sebelum Wakanda ini Thor dulu. Thor. Thor 4. Baru Wakanda. Hmm. Habis Wakanda baru ini Ant-Man. Ant-Man. Terus sudah ya. Dan Ant-Man nanti berikutnya Guardian of the Galaxy. Oke. Aku nunggu The Marvels kalau rasa serius ya? Oh, tunggu, Eternal tuh maksudnya kapan? Oh ya, habis Guardian of the Galaxy baru itu. Eternals aku lupa, pokoknya kayak sebelum Spider-Man 3, berarti habis Spider-Man 2. Iya, Spider-Man 2 baru Eternal. Oh iya, TV series juga ada itu yang bagus. Hawkeye. Oh, sama sidekick barunya nanti. Itu Aku belum nonton. bagus. Itu benar-benar kamu merasakan kayak Loki
dan The Falcon and the Winter Soldier, dia benar-benar merasakan kayak kau nonton Iron Man dulu. Oh iya. Dia lebih fokus ke bukan kelahinya, dia lebih fokus ke karakternya sebagai apa ya? Justru harusnya Cerita yang gitu tuh bagus. cerita yang karakter development-nya dapat tuh bagus. Nah, kalau Doctor Strange tuh enggak. Dokter Strange 2 tuh enggak betul. Gagal di sananya. Kayak kita tuh enggak melihat Dokter Strange tuh se-improve apa, Pak. Walaupun dia improve ya pada ujungnya, tapi itu kerasa kayak ya udah gitu. Iya. Not that big a deal gitu. Kayak enggak kayak Rocky lah, enggak kayak ya mungkin Captain America ini kan, Falcon and Winter Soldier kan. Kalau Ant-Man tuh, Gitu. Ant-Man dia tuh sangat lurus. Pokoknya keluarga dia itu, keluarga dia. Ceritanya tuh keluarga dia. Tapi itu bagusnya gini. Jadi kita lihat seberapa will-nya tuh untuk keluarga dia. Oh iya sih. Ant-Man tuh emang Kita lihat kesetiaan dia. poin nontonnya tuh di sana. Untuk orang yang bilang Ant-Man jelek, Ant-Man tuh karena kalian nontonnya beda. Beda perspektif, Beda perspektif. beda cara nilai juga mungkin ya. Ada juga She-Hulk. Oh si Hulk ya. She-Hulk nonton sebagai film hero itu jelek sekali. Tapi aku nonton ulang sebagai film pengacara itu lebih masuk akal. Walau orang banyak yang bilang itu juga sebenarnya jelek itu film pengacara. Karena kita bukan sedalam itu kan. Kita juga bukan orang yang sekarang atau film pengacara. Aku tahu tentang pengadilan tuh cuma dari Ace Attorney guys. Aku tak paham sama sekali guys. Full tak paham guys. Ace Attorney itu banyak game puzzle misteri di mana kau menganalisa perbincangan orang dan kasus dan barang bukti itu ya. Jadi kau tuh benar-benar harus memperhatikan cara orang ngomong. Kayaknya enggak ya, tapi menurutku Eternal tuh aku kan nonton sampai habis sih, cuma menurutku masih dapat sih kayak itu kan mungkin karena karakternya kebanyakan. Karakter banyak tuh Itu masalahnya satu, pasti ada yang enggak. waktunya tuh tidak cukup. Iya, waktu itu enggak cukup. Makanya kita tuh tidak mendalam ke karakternya. Tapi kalau misalnya waktunya cukup, aku yakin itu bagus. Kayak Jadi tuh aku nggak bisa bilang Eternal tuh gagal, enggak juga. Dibilang jelek juga enggak, karena dia tuh sebenarnya ada potensi. iya, tapi menurut aku tuh paling tidak suka dia karena dia sama sekali tidak membahas karakter. Kenapa? Dia tuh Sementara problem dari ceritanya adalah karakter. Iya, dia tuh karena mungkin terlalu luas juga ya historinya ya. Jadi tuh dipercepat juga loh. Jadi tuh susah. Jadi kayak kita lihat hubungan ya pokok itulah ya. Jadi tuh hubungan antar karakternya pun enggak dijelaskan secara cakep bang. Personality tiap karakternya juga tidak cakep jadinya. Lihatnya pun Karena kita nggak relate. detailnya kayak misalnya siapa sih yang itu yang main controller tuh. Dia tuh punya Reason reason. pendek itu kan. Pokok setiap karakter di Eternal tuh ada urut Itu dia. alasan masing-masing. Dia sama sekali tidak ditunjukin. Karena juga banyak, jadi tuh kurang juga ya sih. Tapi by story wise sih Story coba aja dia punya cukup waktu untuk kita lebih memahami karakternya explore karakternya. dan kita lebih relate jadinya. Iya. Padahal itu cerita yang sangat berat untuk dengan karakternya. Iya wah, itu cerita yang berat. Bahkan 3 jam pun nggak cukup. 3 jam. Dia justru film yang paling cocok TV series. Iya, Eternal tuh harus TV series, betul. Dia tuh nggak cocok satu film kelar gitu, nggak bisa. Justru yang kayak yang harus film tuh justru WandaVision. kayak WandaVision gitu. Iya, kau filmkan lah kayak kayak film sendiri. Karena jujur 1-3 tuh filler. Itu kalian bagus dari film. Tapi inilah, emang mereka sengaja kayak TV series juga untuk caranya mereka bebas dari kekangan Disney, di mana mereka harus Makan waktu. dikejar melimit waktu film mereka, dan di mana mereka harus mengisi peran mereka sebagai Disney di Disney Plus. Ya, begitu sih. Menurut aku sih Eternal tuh ada potensi banget. Aku tuh pas nonton tuh aku emang sih kayak kayak gini banget gitu. Tapi tuh itulah karena ada potensi tuh aku nggak bisa bilang jelek sekali. Itu kayak cuma salah penempatan lah. Kalau Asal ya dia punya waktu yang cukup tuh, aku yakin Eternal tuh bagus. kalau Thor 2 kita tidak memahami musuhnya. Thor 1 Thor 1 itu antara Thor dan Loki. Iya. Konflik awal mereka siapa? Thor 2 aku tak paham. Thor 2 tuh karena musuhnya tiba-tiba udah muncul tanpa apa-apa, cuma muncul aja. Thor 3? Thor 3 itu Ragnarok. Ragnarok ya? Dari awal Bukan Thor 4 kayaknya. Oh iya, Thor 3 nih. Thor 3 1 Love and Thunder. Iya. Thor 2 tuh Dark World. Thor 3 sih bagus.
Thor 4 tuh Thor 3 yang sangat lebih-lebihkan jadi jelek. Thor 4 tuh bagian yang jeleknya cuma satu. Itu yang bikin aku gak drop, yaitu dimana udah bagian yang sangat passion kau tuh, bukan passion ya, kayak di sana lah tempat kau berkobar-kobar nontonnya kan. Tiba-tiba tuh kau harus ngedrop. Karena apa? Mereka tuh harus pacingnya mereka turunkan karena mereka membawa si Jen tuh balik ke bumi. Iya. Itu harusnya mereka lanjut ke terus tuh lebih iya. Kayak mereka nggak perlu di mana bagian Thor harus menemani Jen di bumi. Itu bisa kayak dia skip aja, Ya bisa deh. langsung lanjut aja di kelahinya. Dia suruh Thor lanjut pergi di kelahi. Sementara kita cuma dikasih Jennya kadang-kadang, nggak perlu sampai Thornya juga ikut sedih. Thornya ikut sedih nggak apa, tapi sambil kelahi. Ngerti nggak? Tetap pacingnya itu tegar. Iya. Pacingnya tuh terlalu dimainkan jadi jelek. Nah, dia tuh Pacing gitu. udah tinggi sekali, dia tiba-tiba drop rendah. Ya, jadi aneh lah. Pokoknya Kalau dia cuma drop dikit-dikit, nggak apa. Love and Thunder tuh aneh lah. Bahkan Ragnarok tuh lebih bagus justru. Karena pacingnya dapat, memang kayak gitu Bang. Dan karakter involvementnya tuh kalau kita perhatikan Thor 1, oke, Thor Loki. Ya kan? Thor 2 aku tak tahu lah. Aku tak nonton juga dan aku yakin jelek. Nah, Thor 3 Ragnarok kan. Kita lihat fokus karakter tuh ada. Si Thor, Loki, Valkyrie, ya kan? Bruce Banner Bruce cuma Banner. tambahan. Tapi masih kerasa impactful. Terus tuh ya karakternya bahkan villainnya juga cakep. Maksudnya Kayaknya benar-benar kita kerasa dia sebagai Gitu. ancaman. ancaman yang threat yang benar-benar luar gitu. Kalau Threat yang terasa. Nah, Kalau Dark World punya tuh nggak terasa guys. Thor yang 4 nih, villainnya tuh kayak terasa ya udah gitu doang gitu. Terus lihat Jennya pun gitu doang. Lihat Thornya pun kayak karakternya tuh Iya. dikit tapi tuh nggak kayak Jennya tuh diperkenalkan sangat wow. Habis itu tiba-tiba tuh drop. kayak pokok nggak seru lah jadi nonton. Kayak aneh Pak, kayak karakternya tuh cara dia fokuskannya tuh jelek, Pacingnya jelek. pacingnya jelek. Thor 3 tuh yang udah yang paling cakep. Kayaknya jujur fase 4 ya berarti ini ya. Phase 5 kali ya atau 6 ya. Pokoknya habis fase tepat setelah endgame nih. Pacingnya jelek. Yang bagus dikit. Hmm. Nah, yang bagus dikitnya. Tapi ya Loki best. Loki itu karakter berapa, feel dapat, pacing dapat. Sinematiknya juga bagus. Cinematic bagus, villainnya cakep. Wah, Loki itu Problemnya dikasih dengan jelas. iya. Premisnya tuh jelas banget. Bahkan endingnya pun cakep. Bahkan dengan setting yang sangat berantakan itu pun dia bisa jelaskan dengan sangat bagus. Iya. Dan kita ngerti gitu, dan Ah. paham semua dengan mudah juga. Enak gitu nontonnya. Tambah karakter Loki yang kayak gitu. Terus tambah Loki yang lain, bayangkan ya. Nggak cuma satu Loki guys. Loki season 2 udah mau keluar guys. Loki season 2 sih udah mau keluar. Itu sih kita harus tunggu juga. Itu yang aku tunggu-tunggu. Tapi ya nonton Loki tuh nggak seseru nonton Moon Knight. Nonton Moon Knight tuh nggak seseru nonton Loki. Moon Knight tuh kayak banyak Banyak hal yang terjadi sih. banyak hal yang terjadi terus dikompakin. Terus tegangnya juga nggak jelas. Tapi itu masih dapat dan dia banyak puzzle solving sebenarnya. Moon Knight juga termasuk salah satu yang lebih cocok film. Nggak cocok series sebenarnya itu. Dia Film tuh cocok. tapi dia gini, directingnya udah bagus di filmnya, di TV seriesnya. Ketika dia bisa membuat kemunculan pertama Moon Knight itu bikin orang nge-hype. Oh iya sih. Cliffhanger-nya tuh bagus. Ya. Itu bagusnya dia sebagai TV series. Tapi dia tuh kayak bagian klimaks ke endingnya itu jelek. Iya, kayak menurutku tuh itu tuh tak perlu series lah. Movie 2,5 jam menjadi gitu. Nggak perlu sampai series yang Karena apa? Klimaks ke endingnya tuh dia gak tarik panjang. dan banyak juga scene-scene yang tak penting sebenarnya. Menurutku ya. Kayak kok scene dikejar doang penting pula. Cuman perlu bentar ya, Pak. Itu nggak perlu lama-lama, Pak. Banyak scene-scene yang dipanjang-panjangkan. Kayak nonton film apa ya? Kayak nonton film ini, Dune Imperium. Kau nonton nggak Dune? Kalau Avatar nonton nggak? Wave of Water. Avatar 1. Nah, Avatar 1. Avatar itu memang gitu, dia tuh mau ini kayak Mengwowkan CGI kan? dia mau gini, dia mau menguapkan CGI, tapi dengan ala Ghibli, di mana dia fokus ke setting dunia dibanding ke ceritanya. Iya. Makanya kenapa aku nggak suka Avatar yang Satu, manusia biru tuh, manusia biru ya bukan yang Aang ya. Karena dia tuh terlalu fokus ke ini, ke dunianya, CGI-nya. Sementara plot story-nya tuh hampir nggak ada.
Avatar 1 durasinya berapa panjang? Ke film? 3 jam lah. Nggak tahu, tak ingat. Aku nonton. Tapi kok merasa lama nggak filmnya? Nggak lama, karena apa? Ada orang mau invasi satu planet. Habis itu mereka masukin satu orang untuk memantau dunia itu. Tapi tetap invasinya tetap lanjut. Jadi orang ini betray Karena melihat kebagusan dunia itu, kebagusan dunia itu, udah gitu aja. kan simple kan? Simple. Itu yang terjadi di Way of Water 2. Dia gini doang. Di Avatar 2 tuh juga sama. Ceritanya tuh plotnya gampang sekali, Bang. Hmm. Cuman tuh karena banyak scene tak penting. Emang sih bagus, eye pleasing, tapi itu tidak penting, Bang. Hmm. Buat apa kau habiskan 3 jam untuk nonton 3 jam bukan Way of Water untuk nonton hal yang tak penting. Padahal ceritanya tuh simple gitu. Aku nonton tuh oke. Itu anggap itu. Kayak gini. Aku kan udah nonton Suzume. Sama kayak Suzume, betul. Itu banyak scene yang tak penting. Nah, Tapi itu Gini ya, mereka tuh salah tepat sebagai direktur. Mereka tuh lebih cocok dari direktur di Ancol 4D. Itu bagus. iya. Itu bagus. Kau sangat menikmati dunianya. Ya. Itu kalau yang namanya film tuh Kita kayak emang lebih suka story. ya, kalau aku sih ya subjektif aku lebih lihat story sih Aku- dibanding yang lain. Aku soundtrack pun aku suka sih. Kalau soundtracknya ngepas, merinding Mbak. Aku biasa nggak perhatikan. Aku kalau soundtrack tuh kalau ngepas tuh aku bisa merinding sendiri. Aku tipe yang Walaupun orang nontonnya biasa, aku tuh diri bisa merinding. Wah anjir. fokus aku tuh story dan karakter. Maka kenapa? Iya, aku juga story karakter. Maka kenapa? Kalau dijenjang dengan OST yang bagus, lebih dapat lagi kok. Oh iya. Nah itu Bang maksud aku. Kalau scene tuh nggak cukup, harus impactful by sound. Sound Jadi itu mempengaruhi vibe. Jadi tuh masuk benar-benar kita tuh oh iya gitu. Makanya kenapa kalau aku suka nonton film Tom Hanks. Karena karakter, vibe dan story-nya itu ada. Karakternya Tom Hanks itu tipe yang dia sangat lurus rata-rata dan dia tuh membawa cerita di mana orang lain tuh yang lebih menonjol dibanding dia. Padahal dia pemeran utama. Kayak film terakhirnya aku nonton A Man Named apa ya? Ceritanya tuh dia orang tua, udah nggak ada istri yang meninggal. Dia tinggal di satu komplek dan dia tuh bikin yang cerita dia tuh bukan fokus ke dia, bikin cerita di komplek itu jadi seru. Oh iya. Ngerti nggak? Biasa tuh kita kan kayak wow karakter ini keren kan, ini tuh enggak. Ya. Oh komplek ini bagus ya gitu bang. Kayak itulah makanya resep kalau menurut aku ya resep menurutku yang film bagus tuh apa? Pertama ya karakter. Side karakter tuh penting sebenarnya menurutku karena kalau mereka impactful, oke mereka mendingan. Tapi kalau mereka tidak impactful, ngapain mbak ada di cerita itu? Sebenarnya itu gitu anggapannya. Sarkas ya ini ngomong gini ya, cuman tuh tapi ya kau syarat karakter yang tidak penting tuh buat apa? Nggak penting kan? Buat apa? Ya, pentingnya tuh harus dia memajukan plot. Ya harus kayak betul Thor 3 Ragnarok. Thor 3 Ragnarok kan tiap karakter dan impactful semua. Kalau nggak ada semua orang ini sih tak bisa. Bahkan Hulk yang lagi marah-marah sama si Thor yang guna. Bahkan si penjaga yang pengganti Heimdall yang berguna. Iya makanya tuh karakter tuh harus guna semua. Harus to the point. Ada sampai di titik tuh mereka tuh kita tuh ingat gitu, nggak lupa. Aku akhirnya main Master Duel. Aku nggak merasakan ketika main Master Duel. Kok aku berasa kayak main cat. Dimana kartu ini tuh kayak orang ini untuk ngecek gitu bang. Dia untuk tipe cek. Nah, jadi dimana mereka musuh jadi harus kasih kayak respon kayak satu pion untuk jaga. Paham. Lalu kita juga ada kartu yang untuk menjaga spot di mana mereka akan menaruh pion. Kita harus cover weakness kita juga, betul. Nah, jadi kayak bener-bener kayak catur. Dan kita juga ada kartu yang bikin checkmate. Dan mereka tuh tetap harus Jaga barang itu. menghindari cara agar kalian tak checkmate dia. Iya memang. Jadi tiba-tiba tuh kayak aku terkonek Yu-Gi-Oh ke catur. Tapi sebenarnya semua game kartu, menurutku Yugi masih bisa. Kenapa? Karena pas kau main, kau mesti aware dengan musuh tuh bisa apa aja loh. Misalnya dia bisa melakukan hal A, hal B, hal C. Kemungkinan terburuknya apa? Yang biasa-biasa itu apa? Yang paling nyaman kau boy jalan segala macam. Jadi kayak kau tahu, kau harus mencegah dia melakukan apa. Di mana itu poin terpenting di mana dia jadi bisa membunuh. timing kartu kau main tuh kapan muncul tuh kau harus perhatikan betul. Makanya kau harus tahu musuh lawannya di kartu
Makanya Yu-Gi-Oh itu BO3. Di mana kau tuh harus menang dua. Kau harus menang 2 kali untuk menang 1 round. Kayak best of three, best of three. best of three. Kenapa? Karena habis game pertama kita masing-masing player tahu deck masing-masing. Oh iya. Game kedua, gimana cara kau atur sidingmu, Side deck. side deckmu buat lawan dia, atau side deckmu tuh ada 2 kemungkinan. Makanya kenapa turnamen Yu-Gi-Oh semua selalu pakai side deck. Side decknya tuh di antara Itu tangan besok. mic nih. Itu tangan mic guys. Ya itu tangan mic. Tangan dewa. Jadi itu ada 2 jenis siding. Siding yang melindungi deck kau dari deck musuh, atau siding yang menghentikan deck Memperkuat musuh. karakter kau juga. Memperkuat deck kau. Nah, itu yang pertama memperkuat. Memperkuat power kau. Yang kedua tuh melemahkan Mencegah. musuh, mencegah musuh. Siding itu ada 2 jenis. Nah, di game kedua, kalau udah benar dua-duanya, harusnya sih 1-1. Game ketiga tuh penentuan. Itu udah main game. Kau sidingnya tuh harus nebak 50-50 dah. Kau harus kira-kira dia sidingnya apa. Dia pakai side Kau mana? benar, salah satu menang dah gitu aja. Atau mungkin ya kadang draw 5 hoki-hokinya lah ya. Itu Nah. kan ada faktor hoki. Itu juga yang kenapa aku kurang suka Vanguard. Aku suka Vanguard sebagai gamenya dulu. Tapi setelah aku makin main Vanguard, aku agak merasa bosan. Kenapa? Karena Vanguard itu tidak ada reaction. Iya betul, makanya aku juga stop main manga. Dulu tuh reactionnya cuma kau gak kan, udah kan gitu kan. Itu ya sih, makanya nggak. Vanguard tuh cuma antara kau guard atau kau memakai action damage punya damage check. Iya udah itu aja. Reactionnya dari situ. Itu udah. Udah bosan. Wesot juga gitu kan. Makanya Dari banyak game, konklusi aku, game dari Jepang tuh semua rata-rata kayak gitu kecuali Yu-Gi-Oh. Kalian mau minum? karena Yu-Gi masih ada action. Kalian mau minum nggak? Kau mau beli minum lagi? Kalian mau Boleh. Wah, Kalian mau kopi kan? ada apa aja tuh? Aku bebas lah. Kalian mau pesan apa? Aku pilih sana. Cewek ya sudah. Ada pilihan. Oh, boleh. Boleh. Ini kan dulu. Nah, itu tangan Michael lagi guys. Ini HP Michael. iPhone guys, Tapi kan. Android guys. Dia bilang laptop aku mahal guys. HP-nya lebih mahal dari laptop aku. Ini buruk. Tapi ya gini lah, pikir. Jangan. Tapi ya betul. Semua card game ya. Aku kan udah coba nih. Aku coba TG. Salah, yang Jepang ya. Aku coba PG. Coba WS. Aku coba Victory Spark. Aku coba Chaos. Aku coba apa lagi? Ada yang asin-asin nggak ya? Asin. Apa ada minuman asin? Asam. Dia mau minuman asin, weh. Asam. Kau kasih not tambah garam. Iya. Ya kok minumannya dikit? Kan ini kau pakai menu dia pisahnya jauh sekali coffee non coffee. Oh iya, betul. Ini licin. Iya, card game Jepang dikit sekali ada yang pakai reaction card ya. Yang pakai tuh dikit. Makanya aku malas mau main card game Jepang. Strawberry anjir mahal. Kalau dulu Yu-Gi-Oh juga gitu sih, dikit sekali reaction card sih. Ketika masih Duelist Kingdom, Terus yang mana dah? zaman Pegasus. Oh, Itu makanya nama awal gamenya tuh Magic and Wizard, Monster and Wizard. Cuma spell dan trap. monster. Trap. Oh, trap dulu tadi ya, Trap paling nggak awal ada. ya. Sampai dekat ujung masuk turnamen mau lawan Pegasus, udah di dalam castle-nya Pegasus, itu baru ada mulai muncul kartu-kartu trap. Nah, itu pun trapnya masih yang simple-simple. Kan? Simple, tambah attack power 500. Tambah 500 saya bisa menang. Dulu. Sekarang harus naikin, tak boleh pakai fake itu. Nah, tak boleh ya. Udah di duluan dan dicikat. Tapi aku sukanya Yu-Gi-Oh tuh kalau bukan karena sistem best of 3-nya tuh dia jelek sebenarnya. Karena kau tak bisa melawan yang meta kalau deck kau bukan pas untuk melawan meta itu. Oke, Mike. Anggap musuh main deck main pakai deck Gravekeeper. Harus kau main decknya yang harus pakai graveyard. Udah lama film. lah. Itu tuh dulu aku main kayak gitu. Aku main Graveyard, main Necro Valley plus Lava Golem. Kau kan tahu udah musuh pakai deck apa? Tapi kalau mereka main yang tipe misalnya Gravekeeper ketemu dengan kau yang mainnya Dede lah, Dede tak bisa apa-apain lah. Kekan. Itulah, makanya pokok dari semua ya kayak coba sebutin ulang ya. Yu-Gi-Oh, Victory Spark, Vanguard, WS, Duel Master. Chaos. Duel Master aku belum sih. Duel Master tuh Duel mirip. Master masih ada reaction. Tapi dia reaction checknya tuh kayak Vanguard juga. Kan dari damage kan. Nah, Dari damage. Tapi Digimon dia berefek.
Oh. Nggak cuma tambah attack power, recover, atau draw doang. Ada efek tertentu lah. Hmm. Digimon juga aku main. Pokemon Pokemon sempat. Nah tuh segini banyak. ada Yang punya reaction ya. Cuman ada Wicross juga. Kau tak main? Microsoft aku tak main. Aku pernah main ZX. Z. Ayo aku, Slash aku pernah lihat, Itu tapi aku tak tahu cara mainnya. justru itu yang menurutku seru sih, karena ada reaction di dalam board. Boardnya ada reaction. Boardnya ada reaction. Seru ya? Kalau selain ZX ya selain ZX ya, tambah ZX tambah Wicross ada 11 kan. Tapi aku tak main Wicross. Dari semua game itu, menurutku yang seru tuh cuman satu Yugi. Itu pun yang zaman dulu, bukan yang zaman sekarang. Walaupun sekarang tuh masih ada sedikit-sedikit mikirnya, timingnya tuh cuman malas. Dua tuh Chaos itu tuh Kau main MTG juga, kau tak hitung? MTG tuh bukan Jepang, Amerika. Oh iya. Kalau Chaos nih beda. Chaos tuh kartu, kalau WS kan anime, Tsunemiku, Love Live dan kawan-kawan ya, SAO itu masuknya WS. Nah kalau Chaos yang masuk tuh bukan anime tapi visual novel. SAO juga masuk lah. Visual novel, Oh visual, oh bukan LN ya? bukan LN. Jadi semua visual novel tuh masuk Chaos. Ada Mafluff. Ada Move Love, ada Dragon Riot, semua ya ROG ada. Dengar Mafluff ya, aku udah senang. Ada Ayu Senki, The Steins Gate, nah, makanya Ada Rex. ada apa? Ada Bakato Test. Pokok semua Bakatotes bukannya ini, like novel. lucunya dia masuk. Datang loh. Nggak tahu. Idol Master juga ada yang masuk. Ya VN kalau nggak salah. Pokok semua VN masuk situ. Nah itu ada reaction. Kalau di VG kan reactionnya kok nggak pakai kartu kan. Cuman oke, aku tambah power 5.000 ya itu kan. Kalau ini enggak, reactionnya tuh dari tangan. Kayak trap card. Kau bisa aktifkan pas battle. Nah itu bagus. Nah itu bagus. Dan dari hand loh. Kau nggak perlu dari kalau Yugi kan masih set. Ini enggak, ini dari hand. Pasti ada loh handnya. Yugi tuh balance. Yugi kalau kau set kena hancur kan selesai. Ini tuh enggak, ini tuh di hand. Tak bisa diapa-apakan. Musuh mau ngapa-ngapain tuh. Kau pikir lo bentar ya. Bisa ya. Harus aktif pun kau harus mikir. Musuh bisa ngapain lagi. Kalau kau suka main yang game gituan tuh ya, ada satu game fighting, dia stickman, tapi dia tuh gini, per turn. Dia hitungnya per frame, jadi kayak kau bisa bikin animasi stickman di mana mereka kelahi. Kayak kau tonjok, kau pakai 7 frame, ya kan? Musuh kau uppercut cuma 3 frame, anggapnya. Dah, berarti turn kau belum dapat. Oh iya. Musuh kau udah dapat turn lagi, karena dia cuma pakai 3 frame. Nah, habis itu dia lanjut, kau bisa, kalau timingnya pas, kau bisa counter juga. Ngerti nggak? Oh, aku lupa nama gamenya. Terus seru. Dia tuh kayak gitu. Jadi kau main trap card itu dari hand. Bahkan ada kartu di field yang efeknya langsung jalan. Ada start of battle phase, both player battle phase, efeknya jalan. Kau harus mikir lagi. Jadi tuh gamenya tuh benar-benar dinamis, tergantung mainnya apa. Jeleknya tuh apa? Karena dia tuh per series mainnya. Kau tak bisa campur series. Terus kalau misalnya kau Sama main kayak WSA, kau main series A, musuh series B, kau sih nggak hafal kartu series B loh. karena kau nggak mungkin main series B. Kan? Karena kita tak main series B, kita tuh cuma tahu punya kita cuma punya kiri. Tapi kalau di WS kan kita tahu playstyle, minimal playstyle ya. Iya. Di sini tak nampak. Karena Satu di satu series bisa main 5 hal. Anggapannya gitu. Nggak nampak lah. WS Karena tergantung partner kau. Siapa di tengah, mainnya apa. kayak Makanya pas buka. Tapi tuh jeleknya apa? Jadinya kau harus hafal kartu musuh. Nah itu susahnya. Itu chaos. Nah itu yang kedua. Itu yang pertama aku suka chaos. 2 Yugi. 3 tuh ZX. Yang tadi aku bilang di port ya bisa ada aneh-aneh. Karena efeknya tuh ZX tuh card game Jepang yang beda sendiri. Kenapa? Boardnya tuh shared between player. Jadi kau 3x3 2 player pakai. 3x3. Jadi kau pas naruh kartu, kau harus mikir musuh kartu di sininya apa. Kayak catur lah. Ada apa dari sini. Kayak catur lah. Kayak catur lah. Bahkan dia juga ada trap card Masih dari kayak jelek sekarang. sih. Tapi tak di Indo. Terlalu mahal. Nanti aku coba cek. Itu tuh kartunya tuh benar-benar kau harus mikir boardnya apa. Kau ada kartunya? Deh. Kira kau main? Mike juga punya. Mike. Kau masih ada kartu Gen X tak? Pinjam lihat. Nah, jangan kasih, aku cuma mau lihat ya.
Itu tuh gamenya sangat itu di awal kayak gitu. Aku tak tahu zaman sekarang kan udah bertahun-tahun kan. Aku nggak tahu update itu gimana. Karena di Indo kan mati tak main kata dia main. Oh iya. Ini guys, kami rekaman di rumah Michael. Tapi orangnya nggak mau masuk kamera. Itulah. Iya. Ya, itulah itu ZX 3. Nah, Udah lah, dari semua game Jepang cuma 3 ini ya. Sisanya tuh karena tak ada interaksi yang lebih dalam lah, jadi itu malas main. ya, karena masalah deck antar deck. Iya, masalah deck antar deck. JRX enggak, JRX bukan deck antar deck, weh. Masalahnya, Kau main dia tuh kayak MTG main warna. kau pernah main Shogi dah? Tahu cara main Shogi? Nggak tahu. Shogi tuh kau kayak main catur, tapi kau bisa men-summon balik pion musuh yang telah kau ambil. Ngerti nggak? Dimanapun. Jadi itu decknya tuh di sana. Dimana kalau kau harus sacrifice pion kau ini lah. Kalau kau sacrifice musuh kau bisa pakai. Ya, kau harus mikir 2-3 kali lah. Nah, makanya kenapa orang main Shogi beda dengan catur yang harus cepat. Shogi bisa main sampai seharian. Ya. Karena terlalu banyak possibilities lah. Deck apa namanya? Hitam. Karena pion musuh Ini bisa kok main yang kuning. balik lagi. Nah, punyaku yang hitam biru. Beda ini dah. Kata kau nggak masukin tuh? Ada, tapi tuh bentar doang. Oh, pakai bahasa di Jepang lah. Gimana? Mana foilnya? Wow. Mereka semua berwarna. Ada ini nih guys, foilnya guys. Foilnya ada di titik gini, ada di titik gini guys. Iya. Orang kan tuh pikirannya ini gimana kepala gue. XZ, bukan ZX, ZX. tapi sini XZ. Oh iya, dia terbalik sama ya. Batanya Zex. Di sini kartunya terbalik. Kayaknya orang juga pernah punya deh. Kau pernah punya kan, Lek? Mike, kau gimana ngerti efek kartu kau, Mike? Untuk satu kali ya. Seru kan? Hah? Kok seru juga? Kayaknya. Terus kau beli? Ini structure deck. Ya, ini sih yang Starter deck ya? Orang kanan kau men. seru nih, Mai. Ini sistemnya pakai leveling juga ya, kayak Vanguard ya? Aku lupa sih. Nah, ini ada 5 warna nih. Si baju hijau ini. Si baju hijau ini. Seru nih, Mai. Dia tuh kalau nggak salah, kalau depan kau ada apa, kau pas taruh ngapain depan kau lah, ngapain belakang kau lah. Nah, kan lebih seru kau game ini di digitalkan. Nah, mereka Ini pet warna kan. nggak, dia nggak digital kan. Dia kan mau ngincer trading card di rame. Trading card lebih untung sih. Digital game tuh kurang untung sih. Digital game tuh ada yang free to play, jadi tak seru. Tapi aku suka kau kayak misalnya ada game tuh yang free to play, cuma kita deck building. Ya sih. Aku nggak masa kalau mereka subscription malah kayak gitu. Ngerti nggak? Kita deck buildingnya lebih seru. Subscription murah pun orang pasti mau bayar. Aku ada board game tadi dulu Oh iya. di Maple sih. Ada yang main siapa tinggal bawa balik. Kalau mau, Belum ada sentuh kayaknya. cuman aku sama beberapa orang ya. Itu gamenya seru. Itu card game. Jadi kau punya pool of cards, kau drafting berempat, turnamen langsung. Tapi card game sebenarnya emang board game juga. Oh iya sih. Papan sih betul. Aku kayak kalau kita Hunter x Hunter loh, aku mau bikin nih Gunji-nya jadi ini. Karena aku udah cek online, Gunji itu nggak ada peraturan resmi. Oh. Tapi aku nggak tahu gimana caranya aku bisa bikin barang itu menjadi asli. Oh, Steins Gate juga punya kartu network battle-nya. Tapi itu tak pernah ada yang bikin. Oh iya gak? Oh, yang kita lihat di anime dia punya kan? Aku penasaran tuh, ada virusnya lah, apa lah. Dia bisa. Surprise nggak tahu Cipe. lah. Apa dia? Kok kayaknya seru? Coba kalau Gunji itu aku bisa buat karena kalau nonton animenya Dijelaskan. lumayan agak jelas. Steins Gate tuh tak menjelaskan. Jelaskan basicnya. Basicnya pun nggak terlalu mendalam. Jadi kita pun nggak ada peraturan resminya. Iya. Habis itu kalau kau cari ke wiki di mana mereka ambil dari manganya, itu juga sistem mainnya masih nggak jelas. Jadi kau harus atur sendiri lagi. Aku atur 2-3 hari pakai ChatGPT bantu untuk balance kan. Susah sih.
bikin role buat sesuatu yang beres itu sangat sulit. Makanya board game itu pas dibikin butuh waktu bertahun-tahun untuk di optimize. Kalau kita ada ini sih, gaming night, kita bisa ngajak viewer kita. Seru. Makanya gaming night itu ide yang oke lah. Dan cuma belum bisa wah. Kami ke start ke D&D. Awalnya kami pikir tuh mau jalankan D&D. Tapi D&D tuh kalau nggak sering dimainkan tuh kelupa jalan ceritanya nanti. Iya. Jadi harus dimainkan terus Makanya habis. kami tiap minggu main D&D. Sementara kemampuan editing kami nggak mampu untuk 2 video 1 minggu. Ya, mati lah. Iya. Aku jadi sibuk. Kau juga sibuk. Kayaknya mau suruh Alek kok. Ya, Wak. Tapi kita belum dapat uang untuk bayar Alek guys. Oke lah, sip. Oke lah, sip. Cukup untuk hari ini. Cukup untuk hari ini. Ditutup oleh Chewbacca. Lupa bahas Star Wars tadi. Ingat guys, jangan lupa like, follow, comment, subscribe, share di Cerubita untuk secubit cerita. Bye-bye. Berikutnya kita upload video podcast guys. Ya. Hari ini. Hari ini. Ya. Di hari Sabtu. Hari rekamannya sih bang hari ini. Iya. Oke. Oke, sekian.